dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan. Waktu itu, setiap malam dipenuhi perjuangan. Ada yang kembali, ada yang pergi. Sampai akhirnya, perjuangan menyumbangkan kemerdekaan yang lantang dikumandangkan di depan puluhan ribu mata. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak hanya tentang kebebasan, karena merdeka justru menjadi awal perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam berkontribusi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Dalam menjunjung keselarasan di dalam perbedaan. Merdeka juga soal pergerakan yang tak boleh terhenti. Pergerakan mengikuti perubahan untuk terus berinovasi. Inovasi dengan semangat yang berkobar untuk gerakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Merdeka membawa pesan dari setiap zaman. Pesan untuk terus bersatu, mengejar mimpi dengan semangat yang tak pernah surut. Sekarang memang berbeda. Tapi kita tetap merdeka. Karena kamu, dan kamu adalah pahlawan yang tak mungkin tercerai walau diterjang badai. Yang tak mudah menyerah walaupun susah. Karena kita adalah Indonesia. Dan inilah saatnya aku, kamu, kita semua kembali merayakan kemenangan dalam Raya 75 dengan sikap sempurna. Walau terpisah, kita tetap merdeka. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Arauna, dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Sungguh satu sukacita yang besar kami bisa berjumpa dengan saudara, dan suatu rasa bangga kita bisa bertemu walaupun secara online. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaat semua dan semua yang menyaksikan baik-baik saja. Saya melihat ada yang bertambah gemuk, ada juga yang bertambah kurus, tetapi saya yakin pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Mari siapkan hati kita. Hari ini kita akan beribadah, dan besok kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Di awal ibadah ini mari kita menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan doa, menyatukan suara untuk menyembah Tuhan dan membawa Indonesia di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melindungi bangsa ini, Tuhan melalukan dari segala bencana, Tuhan memberkati semua pemimpin negara kita, provinsi kita, kota kita. Mari bawa hatimu, bawa doamu saat ini untuk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi Indonesia Tuhan, yang besok akan merayakan kemerdekaannya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, berkati supaya bangsa ini Tuhan menjadi besar. Berkati dalam masa pandemi ini, berkati para pemimpin. Biarlah Tuhan, bangsa ini dapat lolos dari segala bencana, dan bangsa ini akan menuju pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, manakala ada kehadiran Allah yang nyata, maka kuasa iblis dipatahkan dan dihancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari katakan syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu mulia. Dalam satu kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa
seluruh bumi. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, nama-Mu selalu ada pada bangsa kami, dalam rumah kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau bertahta, biarlah Engkau ada dan tinggal di hidup kami. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, nama-Mu Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau
kuasa-Mu Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami, bagi kota kami yang tercinta ini Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah seperti Bapa yang berbicara kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi bila dia menyampaikan firman dan isi hati-Mu saja Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, dan kami yakin percaya kuasa firman-Mu Tuhan membebaskan, memulihkan, dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera, saudara sekalian, senang bertemu kembali, dan saya tetap selalu suka mengatakan dan kita terus mengakui bahwa Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap sama sebelum pandemi, selama kita menjalani masa pandemi ini, dan nantinya waktu pandemi sudah dapat teratasi, saya percaya tidak ada satupun yang tidak di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak pernah terlelap untuk setiap kita. Nah saudara, kita sedang bersyukur untuk event istimewa, ya. Kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Bagi jemaat Arauna, jangan lupa besok di tanggal 17 Agustus dengan new normal kita bertemu di dalam acara kemerdekaan dalam kasih, dan kita akan bertemu, kita sharing, kita berdoa bagi kota dan bangsa. Dan saya percaya sesuatu yang besar terjadi lewat doa kita. Nah saudara, bulan ini kita sedang belajar, dan ayat temanya mengatakan bahwa orang yang ditanam di tepi aliran sungai itu akan menghasilkan buah pada waktunya, daunnya tidak akan pernah kering. Saudara bisa bayangkan, tanaman tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berakar, tidak akan bisa berbuah kalau dia dipindah-pindah, tidak tertanam, tidak tertancapkan di satu media atau area. Tidak ada tanaman yang hari ini ditanam di sini, besok dipindah ke sana, dan seterusnya, dan tidak akan ada buah dan menghasilkan sebuah pohon yang kuat. Nah, saudara, salah satu hal di mana tempat kita ditanam yang membentuk kita sehingga menghasilkan karakter atau attitude di dalam buah-buah secara rohani juga, yaitu adalah keluarga rohani kita. Nah, saya memberi judul pada saat ini adalah di atas batu karang. Saudara bisa bayangkan sebuah mercusuar itu akan tetap bertahan di tengah lautan atau di tengah badai, di tengah ombak yang besar. Kenapa? Karena mercusuar tidak dibangun di atas pasir, tapi dia ditancapkan bangunannya itu di atas batu karang yang kuat. Nah, tahukah saudara, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, dia menanyakan kepada Petrus apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian Petrus menjawab, dikatakan dalam pengakuan Petrus itu bahwa di atas batu karang yang teguh Tuhan akan mendirikan jemaatnya, ya. Nah, saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, Sion itu adalah gambaran gereja atau jemaat Tuhan. Nanti kita akan belajar apa hubungan antara kuasa gereja dengan kasih yang harus dibagikan, dijadikan kekuatan di dalam sebuah keluarga rohani, dalam sebuah jemaat atau gereja. Ibrani 12 ayat 22, tapi kamu sudah datang, kita semua saudara, sudah datang ke Bukit Sion. Bukit Sion itu tadi saya katakan gambaran gereja atau jemaat Tuhan. Pastikan di masa new normal pun engkau terhisap atau engkau ada, tertanam pohon hidupmu di dalam satu jemaat lokal. Engkau tergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang menggembalakan dalam sebuah gereja, dalam sebuah jemaat. Nah, Bukit Sion disebut di dalam Ibrani 12 adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Tentunya kumpulan yang meriah saat ini dalam new normal, kita tidak bisa bertatap muka. Tapi kita tetap merupakan sebuah kumpulan yang meriah. Masihkah engkau bergairah, bersemangat, ditanam di sebuah jemaat lokal, saudara? Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, ayat 23. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam gereja, di Bukit Sion, di jemaat, di mana kita tertanam pohon kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang benar yang akan terus disempurnakan. From glory to glory, saudara. Ya. Dan ayat 24.
dan kepada Yesus. Siapa fokus gereja, siapa fokus kehidupan kita yang tertanam di sebuah jemaat itu Yesus, saudara, bukan yang lain. Yesuslah pengantara perjanjian baru. Kita tidak lagi beribadah dengan ritual di zaman perjanjian lama, menyembelih binatang, mengerjakan perkara-perkara detail yang begitu repot. Di masa new normal kita beribadah di rumah kita masing-masing. Apakah kita tetap mengerjakan itu, melakukan itu dengan passion dan fokus kepada Yesus yang adalah pengantara perjanjian baru? Jadi gereja adalah Bukit Sion, kumpulan jemaat yang dibenarkan oleh Allah dan fokus kepada Yesus, saudara. Yeremia 31 ayat 6, 12-14 itu adalah perjanjian atau janji ilahi untuk gereja, untuk jemaat lokal. Gereja itu bukan hanya organisasi, tapi saya dan saudara gereja. Waktu engkau tertanam di dalam sebuah jemaat atau keluarga rohani, maka ini perjanjian yang Tuhan buat. Ayat yang ke-6 dari Yeremia 31, ayo marilah kita naik ke Sion, dikatakan lagi Sion sekali lagi, kepada Tuhan Allah kita. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas Bukit Sion. Ada sukacita waktu hidup kita tergembalakan. Saya bisa bayangkan orang-orang yang papa, orang-orang gelandangan yang tidak punya rumah. Hidupnya tidak bisa settle, hidupnya tidak bisa tertanam, tertancap. Sehingga ada banyak masalah dalam kejiwaan, kesehatan mentalnya. Sama saudara, secara rohani. Waktu engkau mau pohon hidupmu tertanam, baru di situ akan ada buah bertumbuh. Dan ada perubahan attitude yang mendatangkan promosi. Muka mereka akan berseri-seri. Apakah engkau tetap berseri-seri tertanam dalam sebuah jemaat? Karena kebajikan Tuhan. Saya percaya kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan tetap berlaku. Karena gandum, anggur, minyak, bicara soal berkat. Karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman. Keren saudara. Orang-orang yang tertanam dalam sebuah keluarga rohani, hidupnya itu seperti taman yang diairi baik-baik. Apakah taman hidupku diairi baik-baik di masa new normal ini? Mereka tidak akan kembali lagi merana. Ini ayat Alkitab yang katakan, pada waktu itu anak-anak darah akan bersuka ria, menari beramai-ramai. Orang muda, orang tua bergembira. Janji Tuhan, perjanjiannya untuk gereja dan jemaat lokal, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Jemaat kami mengalami itu. 1 bulan kemarin kita sedang bergumul untuk kesembuhan orang tua jemaat juga. Tapi mereka diubahkan perkabungan. Ini janji Tuhan dimanapun kau ada dan sedang beribadah. Tuhan berjanji akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Amin saudara. Kemenangan akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Tidak ada janji bahwa waktu kita tertanam tidak ada kedukaan. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan yang memampukan dan menyukakan setelah atau sesudah kedukaan. Ayat 14, aku yaitu Tuhan akan memuaskan jiwa para imam, para pelayan Tuhan. Engkau yang tetap stay strong at home di dalam pelayanan. Bagaimana? Janji Tuhan, Dia yang akan memuaskan engkau, para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Atau engkau yang mengerjakan hal-hal tetap setia di masa pandemi ini, tidak berkurang pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan semangat. Dikatakan bukan orang, bukan manusia yang akan memuaskan, tapi Tuhan dengan kelimpahan. Dan umatku, katakan, mari baca sama-sama dari kata dan umatku, 2, 3. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan Tuhan, dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, waktu Petrus ditanyakan apakah engkau mengasihi aku? Saudara, tanda kita mengasihi Tuhan, salah satunya yang gak boleh hilang, saudara, saya ulang. Tanda kita mengasihi Tuhan, salah satu yang gak boleh hilang, yaitu gembalakan domba-dombaku. Ini bukan tugas gembala sidang, atau pendeta, atau majelis, atau diakonia, atau diaken, saudara, mengerjakan ini. Tidak, tetapi Yohanes 21 ayat 15-19 dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-domba Tuhan. Pada saat ini, bagaimana dengan engkau, para pelayan Tuhan? Masihkah engkau menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan? Di kelompok kecilmu, engkau memperhatikan satu persatu. Sebagai guru sekolah minggu mungkin, apakah engkau tetap menjaga, memberi makan, feed my lamb,
memberi makan dombanya Tuhan. Anak-anak yang kecil, yang sederhana, mungkin di masa-masa yang tidak mudah, mereka tidak mudah untuk main keluar bersama-sama. Apakah engkau tetap pelayanan dengan semangat? Apakah engkau tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan semangat? Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus kepada Petrus saat ditanyakan kepada saya dan saudara, apakah engkau mengasihi aku, Sari? Dan Tuhan katakan, feed my lamb, gembalakan domba-dombaku. Kasih, perhatikan ini saudara, kasih adalah kekuatan di dalam gereja dan jemaat, dalam sebuah keluarga rohani. Apa itu kasih? Saya gak akan mau berpanjang-panjang. Kalau kita mau tahu kasih, ini ayat mungkin kita bisa hafal, tapi bagaimana? Apakah kita masih mengalami, menjalani, dan mengerjakan? Apa itu kasih, saudara? 1 Korintus 13 ayat 4-8a. Tidak perlu diterjemahkan. Mari kita baca bersama-sama dan menghayati. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Sabar itu tidak mudah, saudara. Bahasa Inggris katakan long suffering. Suffering yang long ya, di masa pandemi ini benar-benar kita masa yang tidak mudah, tidak tahu mau sampai kapan. Kasih itu sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Murah hati bukan karena kita berkelebihan, murah hati adalah sikap hati yang selalu punya cara, punya jalan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia, yaitu kasih, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apakah kita masih mengerjakan itu? Aduh, saya sibuk, saya capek, saya gak sanggup. Atau kita tidak memikirkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita beri makan domba-dombanya Tuhan. Kita menjadi berkat, mengeluarkan buah dimanapun kita ada, di keluarga, bagi pernikahan, di profesi kita, di pelayanan kita. Ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di masa new normal, di masa stay at home, kita lebih sering bertemu dengan anggota keluarga. Apakah kita mengerjakan kasih ini? Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Percaya bahwa keadaan akan lebih baik dan kita akan keluar dari kesulitan, lorong yang gelap ini. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ukuran kasih panjangnya kapan? Alkitab katakan kasih tidak berkesudahan. Amin, saudara. Tidak berkesudahan. Saudara, siapa yang menjadi teladan arti kasih yang sebenarnya? Yang saya dan saudara sebagai gereja, sebagai keluarga rohani harus belajar. Teladan arti kasih yaitu Tuhan sendiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah mengasihi dunia ini, dia korbankan anaknya. Saya mau katakan, cara kerja kasih itu berkorban dan memberi. Kasih, cara kerjanya itu berkorban dan memberi. Tujuan kasih itu, saudara, selalu menguntungkan objek. Kasih itu selalu menguntungkan objek dari kasih, tujuan kasih. Kasih itu selalu bukan fokus kepada menguntungkan si pemberi kasih. Tujuan kasih yaitu kerelaan tanpa syarat. Katakan sama-sama, kerelaan tanpa syarat. Amin, saudara. Kerelaan tanpa syarat menguntungkan objek kasih. Bagaimana kasih itu bisa bekerja, atau bagaimana cara kerja kasih itu, saudara? Yang pertama, saudara, kasih itu dilakukan dengan sengaja. Yuk sama-sama kita katakan, 2, 3. Kasih itu dilakukan dengan sengaja. Di dalam Lukas 15, kisah tentang anak yang hilang, kisah tentang domba yang hilang, dikatakan domba itu dicari, ditemukan. Kasih cara kerjanya, saudara. Yang pertama, kasih tidak bisa dikerjakan dengan perasaan bisa atau tidak. Jelas seringkali jawabannya tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengasihi kalau itu menyakitkan atau itu sulit? Di dalam kehidupan berjemaat, apakah perasaan kita menuntun? Kalau perasaan ditanya soal kasih, jawabannya pasti tidak bisa, saudara. Kasih hanya bisa terjadi berdasarkan kemauan. Artinya tergantung saya mau atau tidak.
Kasih itu bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kemauan, catat ini baik-baik saudara. Kemauan yang disengaja adalah sebuah kekuatan. Rumus untuk mempermudahnya saudara, kasih itu adalah kemauan yang disengaja. Oleh sebab itu kasih menjadi sebuah kekuatan. Sesuatu yang dengan sengaja saya dan saudara kerjakan, itulah esensi kasih. Yang kedua, saudara, poin yang kedua adalah kasih itu sungguh-sungguh. Mari kita ulang sama-sama, 2, 3. Kasih itu sungguh-sungguh. Sungguhnya itu diulang 2 kali. Menunjukkan kata sungguh-sungguh itu benar-benar lebih dari sungguh sekali saja, saudara. Ya. Nah, dalam Kejadian 27 dikisahkan tentang Esau dan Yakub. Esau anak pertama yang harusnya mendapat hak kesulungan, kemudian diambil. Kenapa bisa diambil oleh Yakub? Karena Esau melepaskan itu demi semangkuk kacang merah, sup kacang merah, saudara, hal yang sia-sia. Dan akhirnya Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Di dalam ayat yang ke-40, mari kita baca bersama-sama. Engkau akan hidup dari pedangmu. Engkau itu si Esau ini, saudara ya, akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Katakan apa? Berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk itu lambang perhambaan, lambang kutuk. Akan dilemparkan dari tengkuk Esau. Sungguh-sungguh apa maksudnya? Sungguh-sungguh kembali mengasihi Yakub yang dengan sangat tricky, sangat licik mengambil hak kesulungan yang harusnya Esau dapatkan, saudara. Nah, kasih itu selalu melibatkan kesungguhan. Katakan sama-sama, kesungguhan. Artinya, apa itu kesungguhan, saudara? Artinya tidak main-main. Artinya apa? Dengan sekuat tenaga dan terus-menerus. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus bahwa kasih itu nggak ada endingnya. Kasih itu nggak berkesudahan. Bahkan semuanya bisa berlalu, tapi kasih tinggal tetap. Kasih itu terus-menerus. Kasih itu dengan sekuat tenaga. Esau kehilangan hak kesulungan karena nafsu rendahnya. Itu Alkitab tulis. Tapi akibat kesungguhan, akibat kekuatan kasih Esau yang sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara, kuk atau bebannya dihancurkan. Kasih yang membuat kuk perhambaan, beban, kesulitan, tantangan, kesakitan itu bisa dihancurkan. Zaman ini tidak banyak orang yang suka yang namanya kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam keluarga, sungguh-sungguh dalam mengasihi pasangan, sungguh-sungguh dalam menerima plus minus dari orang-orang yang dekat dengan kita, sungguh-sungguh dalam pelayanan mengasihi gereja Tuhan, sungguh-sungguh dalam pekerjaan profesi kita. Nah, karena akibat kesungguhan Esau, kuk bebannya dihancurkan. Jadi bukan hanya sekedar disiram minyak, didoain, diusek-usek sama minyak. No, saudara, kesungguhan kita itu menghancurkan kuk dan beban. Waktu saya sampaikan ini, saya merasakan ada orang-orang yang sedang dilepaskan bebannya, sedang dilepaskan kuk perhambaannya. Kasih itu sakit, kasih itu harus sengaja. Kejadian 37 menulis, Esau kemudian diberkati secara materi. Keturunan Esau bahkan jadi lebih banyak. Wow, kasih itu sungguh-sungguh. Poin yang ketiga, kasih itu bekerja seperti apa? Kasih itu tidak dibatasi waktu. Kasih tidak berkesudahan, Alkitab katakan. Ada kisah dalam Kejadian 29, sudah baca 18-20 tentang Yakub yang diubah-ubah upahnya oleh mertuanya. Ternyata dari zaman dahulu masalah mertua dan menantu itu menjadi masalah klasik, saudara. Betul, saudara? Nah, dia sudah kerja sesuai aturan 7 tahun, ditambah lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bukan Lea, dia cinta kepada Rahel. Di ayat Kejadian 29 ayat 18-20, ada satu ayat mengatakan seperti ini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun cuma beberapa hari. Bukankah kita waktu kita jatuh cinta kita mengalami seperti itu? Bagaimana dengan cinta mula-mula saudara dengan Tuhan? Cinta mula-mula saudara kepada gereja, keluarga rohani. Waktu engkau jatuh cinta mula-mula kepada pasanganmu, kepada anakmu yang kau kasihi.
Apakah kita merasakan menjadi beban sesuatu itu? Artinya cinta itu gak ada. Cinta itu sedang lenyap. Karena Yakub ditulis, yang 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. So sweet. Kalau engkau ada bersama suami atau istri dan anak, coba pandang kiri kanan keluargamu. Ya, saya mau katakan, bila Anda memiliki alasan yang kuat, Anda akan menemukan jalannya. Saya ulang, bila Anda memiliki alasan yang kuat, Anda akan menemukan jalannya. Kata Anda, saya ganti saya. Yuk kita baca sama-sama. Sudah lihat saudara, ada di layar saudara? 2, 3. Bila saya memiliki alasan yang kuat, saya akan menemukan jalannya. Jalan apa? Jalan untuk apapun, untuk masalah, untuk kesulitan, untuk perselisihan, untuk konflik, untuk beban, untuk semua hal. Bahkan virus ini saudara, saya melihat dari banyak kesaksian dikalahkan oleh kekuatan cinta, semangat, kasih, support. Bekerjalah, melayanilah dengan cinta. Tertanamlah di sebuah jemaat lokal dengan cinta supaya pohon itu berakar, menghasilkan buah pada musimnya. Keringnya gak pernah terjadi, daunnya gak pernah kering. Karena kenapa saudara? Itu yang akan, saya ulang, bekerjalah melayanilah dengan cinta. Itu yang akan menjadi energi, menjadi kekuatan untuk melewati setiap kesukaran. Apa kalau saudara bekerja, persaingan negatif, promosi yang tertunda, dan lain-lain sebagainya. Saya mau katakan saudara, apa saja yang saya dan saudara anggap utama dan penting, maka saya dan saudara akan selalu punya waktu untuk memikirkan, untuk mengerjakannya, dan untuk menemukan kreativitas. Kasih itulah kekuatan gereja. Kasih itulah kekuatan tertanam di sebuah jemaat lokal, keluarga rohani. Gereja punya kuasa di dalam bungkus yang namanya kasih. Di momen yang tidak kebetulan ini, kita sedang merayakan itu saudara, kemerdekaan untuk bangsa kita. Dan saat ini saya mau katakan, jalani pernikahan dengan cinta. Pernikahan juga penting untuk dijaga di masa ini. Jalani pernikahan dengan cinta, itu yang akan menjadi kekuatan untuk melewati setiap kekurangan, kelemahan pasangan. Badai kehidupan yang sedang kita alami, masa-masa yang gak mudah. Resesi ini akan berakhir saudara. Gak akan selamanya, ini gak sama dengan hal-hal yang lalu saudara. Itulah kekuatan untuk persoalan keuangan yang sedang dihadapi. Dan hari ini kita juga sedang ada dalam momen merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Temanya diambil Indonesia Maju. Saudara, ada banyak hal krisis. Ini new normal, ada banyak hal yang kita gak biasa kerjakan, kita harus kerjakan dalam masa-masa yang sulit. Bangsa ini menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita alami. Sepanjang 40 tahun sekian, saudara, hampir setengah abad usia saya gak pernah mengalami apa yang saya alami hari-hari ini. Krisis di bidang apa saja, saudara? Pendidikan. Saya membaca dengan hati yang sedih. Ada anak-anak yang gak bisa punya gadget untuk bisa belajar jarak jauh, harus datang dan sendiri belajar. Orang tua yang gak mampu. Kita sedang berdoa untuk apa yang berikutnya, krisis ekonomi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian. Gereja punya kuasa, sudah tertanam. Kalau engkau pelayan Tuhan, apakah engkau masih memberi makan domba-dombamu, memelihara domba-dombamu, bukan makanannya secara jasmani? Anak-anak sekolah minggu di mana engkau pelayanan. Kalau engkau pelayanan musik, praise and worship, engkau mengerjakan untuk memberi makan domba-dombanya Tuhan. Krisis yang berikutnya kita berdoa supaya Tuhan berikan kecukupan di dalam pangan. Karena makanan itu penting saudara. Tapi juga kita berdoa supaya di masa new normal ini bangsa kita kembali menghidupkan menjadi negara agraris. Ayo kita mulai dari kita sendiri, mulai belajar menanam, ajak anak-anak kita di masa-masa harus mengisi waktu seperti ini. Sudah saya ajak engkau berdoa untuk bangsa ini. 75 tahun merdeka. Hati kita harus ada di bangsa ini. Mari kita berdoa supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara yang sedang memiliki tantangan. Dimanapun kau ada, kasih itu kekuatan. Kasih itu gak berkesudahan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Di akhir pelayanan firman ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa mengucap syukur
untuk kemerdekaan bangsa dan negara yang kami cintai. Tempat di mana kami hidup, tempat di mana kami mencari nafkah, bekerja, berkarya, tempat di mana Tuhan memberi berkat banyak hal dalam kehidupan kami. Kami lepaskan berkat atas bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Krisis ekonomi, krisis di dunia pendidikan, krisis kesehatan. Dan kami berdoa supaya negara ini kuat, menjadi negara yang kembali fokus kepada agraris. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dari bangsa ini Tuhan melepaskan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang bersama-sama beribadah saat ini. Teguhkan, kuatkan. Kami percaya ada kuasa di dalam kasih. Gereja pun punya kasih untuk sekelilingnya, itu punya kuasa. Dan saat ini juga kami berdoa supaya kekuatan-Mu dialirkan. Kasih itu tidak berkesudahan. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan di dalam kasih. Kami seperti pohon yang ditanam, kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami percaya Tuhan, gereja di mana kami ada, berkati Tuhan. Kami berdoa, kami menunjukkan kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para pelayan Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Kuatkan mereka. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai engkau, memberkati keluar masukmu, memberkati apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak kering daunnya. Dan kami percaya Tuhan, apa saja yang kami kerjakan berhasil. Diberkatilah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.